Tadi semua smoking. Iya. Jadi Julius ya kawan ini mau bayar pakai konten katanya. Parah. Gak bisa kata si AA-nya. Ya. Konten nggak bisa ya? Nggak bisa Jul. Mana si Julius ya? Enggak bercanda. Julius ini parah. Ya, di mana sini ya? Oke. Jadi kita nanti makan di sini, Bre. Oke. Terus ke plastik gitu. Nanti konten yang propernya di sana. Berenang Mas, kolam. Datangnya masih dulu. Enggak, ini dulu rumah orang kan. Rumah orang ada kolam. Di Bandung. Bang, menu. Duh, tunggu bentar ya, Ikhwan. Gelap nih. Mana Mik? Di tas gua. Kores bahasa harmoni. Salah gitu mungkin. Ya. Ini duluan dong air putih pakai es batu sama es teh manis ya? Duluan ya? Pak, ini ya Pak. Josirsa ada? Sambil kita milih-milih dulu. Satu lah. Mana? Josirsa. Sirsa 2. Makannya boy. Tunggu ini dulu supaya dipesan duluan. Pahit banget. Mari kita lihat apakah dibayar sama Goldie ya. Ya ada, gue habis budget gue. Jangan gitu goblok. Polres harusnya. Bentar, gue telepon. Apa bedanya sate kambing sama sate Yang ada kambing full lemaknya. daging? Yang paling atas sate kambing campur kan? Jadi? Campur lemak. Oh gitu, oke. Yang ada lemaknya. Berapa dia satu porsi? Satu porsi 10 Oh iya. Sate kambing. Assalamualaikum. Ada nasi? Nasi Salah. ada, tapi kita terpisah. Di mana Iya. Kak? Lu apa lu? Ini gua sate kambing. Ini Kak ini kan kita makan. Nah, nggak ada yang bawa duit. Suami lu yang ngajak ke sini. Nanti bilnya kasih samamu ya kirisnya. Ya udah ya dia aja yang bayar lah, lu ada aja. Nah, jadi ya. Enggak lah Goldian, Val. Kamu Kak. Goldian punya 70 juta loh. Mantap betul. Iya gue bayarin juga, kamu kan udah kaya, masa kamu Lu makan apa, Bro? sendiri? Bayar Udah nanti ku kirim kirisnya. Dah. Makan apa nih? Sate. Kita ditraktir Yang kemarin. sama Goldian nih, kawan. Karena Goldian orang kaya baru. Kamu goblok. OKB. Orang kaya baru. Wong koyo. Nanti bulan depan OKBB dia, orang kaya baru bangkrut. Sate kambing 2. yang full daging apa campur lemak? Campur. Terus sup 1 lah ya. Tongseng ayam 1. Kok tongseng ayam? Ini udah kambing, apa yang ayam? Tongseng ayam 1. Ya, ada lagi kan? Udah nasi 3. Nasi gorengnya 3. Untuk minumnya Karedok. ada ada. Ya. Ada berapa kan? Karedok 1. teh. Naon? Pedes apa enggak? Nggak usah. Nggak usah aja. Pedes. Enggak. Dia nggak pedes. Iya. Ada lagi sama ini. Udah itu aja. Saya pedes. Untuk minumnya 2 lagi sesat atau Istri orang, woy. beras pakai es. Istri orang. Tongseng ayamnya 1 porsi. Mana mantan lu, Garis? Nasi putih sama sate karedok tak pedes. Mana mantan lu Teh coba? manis sudah. Yang manisnya Coba kita cek. Duluan minumnya ya? Enggak, bukan di TikTok itu. Sabar, bukan di TikTok itu ini ya. Goblok Julitot. Gimana sih? Julius nih. pesanannya atas nama siapa? Atas nama Rihalza. Aduh. Mana ya yang lama? Ada orang sama mantan chatting, cakep banget ya kak. Enggak ada. Sabar goblok. Mana ya? Ketahuan. Mantan begitu lihat isi chatnya loh kayak ini. Udah lah, ini lo lihat ya. Oh ini gue deket sama yang deket ya. Lihat fotonya, anjing fotonya macam apa nih? Sih, sabar. Chatting sama Enggak, pacar itu berarti bukan di akun baru dia. bukan di DM TikTok ya Black. Ya kan share-sharean video lama. Asbak ya? Apa? Siapa? Gol. Iya.
Tergok lagi. Siapa lagi lu mau kasih nama? Budar nih, percaya kami. Alhamdulillah. Bandung. Apa cincin kayak gini? Mata. Ini apa? Pacar dulu sih. Oh iya. Iya. Anjay. Gol. Kelakuan. Di Bandung, di Ganesha. Untungnya bertemu. Siapa Jul? Lulus kaya, bayari. Ya kan? Gua paling sedih. Angsuran lagi nunggak. Angsuran juga. Gua pusing. Di apartemennya mau disita res, nggak bisa bayar. Yuk. Jadi sebelum disita mau dijual. Goblok gimana konsepnya? Loh, kalau disita kan jadi nggak bisa dijual, gimana sih? Lu jual kan emang udah Ngapain? ada settingnya. Apa maksud lu Loh, kan? dijual kan gini, lu motor nih, lagi nunggak nih. Motor lu Ngapain sebelum disita disita, sih? ya lu jual dulu, uangnya lu bisa tebus BPKB kan? Angsuran apa sih? Hak kepemilikannya kan belum dilo Jul. Serata enggak lah, nggak masalah. Oh, Kan lu tinggal gitu. sama-sama ketemu di developer. Kan tinggal sama-sama ketemu situ, lunasin ya udah. 70 sini gua beli. Tabok ya orang. Gua jual 200 lu langsung hari ini ada orang beli. Masa Jul? Wih, tongseng kambing. Iya, kalau 200 langsung ada lah. Kalau 7. 300, kalau 350 mungkin orang Tongseng kambing, ini nasinya. Ayam itu. tongseng ayam. Tongseng ayam. Minta lagi yang bumbunya ya. Kecap ya. Oh, boleh. Bumbu ininya tambah Iya. lagi. Di Bandung. Dia nggak usah bumbu. Ganesha. Nah jadi Ikhwan ya, ini Goldian sama Julius dia pesen tongseng ayam, dia sama nasi, terus tomat sama kecapnya dibanyakin, ngabisin ini jatah restoran Ikhwan, karena mereka sedang berhemat. Nah jadi kalian yang ingin mendukung Ya, jadi pergerakan ini- mereka, Kami bawa makan satu orang ini tolong yang dibantu pergerakan udah mereka. berapa lama Kasihan nggak banget. makan sate kambing, Res? Hah? Udah berapa lama nggak makan? Aduh terakhir gue 2001 kan. 2001 ya. 2001. Jadi gimana perasaan kamu di traktir Goldian hari ini? Gak Waduh, ada, seneng banget ya gua Allah. gak ada traktir, gak ada duit demi Allah. Alhamdulillah. Gak ada gua, ya Allah jangan fitnah. Ikhwan ya, ini demi menyenangkan IDA Kores Goldian sampai
Nggak ada, jangan kurang ajar. naruh ijazah SMA-nya di Ya. sini untuk bayar sate kambing, Ikhwan. Apa gitu? Kemarin Julis yang kurang ajar, gope anjing gua kira 200-300 oke. Gak dengar, si Kores bilang apa? Gopek itu murah, jangan bacot lu. Dia bayarin lah kalau gope. Urusan Wafi nya bayar 1 juta biasa aja ya. Dia satu abu beda. Nah, lu nggak mau ngalahin usaha Wafi? Hah? Iya kok. Enggak Nggak ada impian lu? Coba deh, kalau boleh saya kan. Udah kaya. Bah, Coba kalau usaha Wafi kalahin Kores. Kores lah. Oh, bikin manis banget ya. Ini apa sih? Ini Tomat ini? Redok ini sambal kecap. Kecap. Oh, Gak usah diganti, maksudnya di iniin aja. Oh, samain dulu. Bang ada kacang bang, kacang. Karedok, Ikhwan. Karedok itu apa, Res? Karedok itu sayur mentah pakai bumbu kacang. Cuman dia sayur mentah. Beda kalau rujak itu. Rujak kan kadang rujak enggak, buah. bukan. Rujak Jawa Timur itu sayur. Agak sulit. Karedok itu Sunda. Ya, jadi kita mau kasih makan kacang yang banyak supaya Kores kembali asam urat, guys. Hmm. Karena penderitaan Kores adalah kebahagiaan bagi Goldian. Betul nggak, Gol? Bagi kita. Bagi kita, waduh. Ngajak-ngajak dia. Goldian. Ngajak-ngajak. Lucu anjing Kores kalau sakit. Enggak. Kayak kemarin bincang, lebay soalnya. Minta disiapin kursi roda. Apa sih anjing? Iya, minta dijaga makannya, harus disediakan yang terbaik. Bininya yang lucu. Iya, agak. Goldian itu ya dia tolongin dia apa-apa digituin, diurus, terus makanannya tolong dijagain. Hah? Gua asistennya. Malah dibilang kalau dia masuk rumah sakit, lu yang bayarin. Wah. Nyusahin, nak. Itu namanya cinta loh. Berani nyusahin orang lain demi yang dia cintai. Berarti gue cinta lu. Ini gua lah goblok. Kontol kok jadi dulu. Lu kan nyusahin gua. Dia pengen dapat pengakuan, lu cinta dia, Res. Bahaya nih. Jadi ceritanya kenapa lu tidur di bawah tadi? Kognisinya kumat ya. Males anjing. Tempat tidurnya kan muat 2 orang. Enggak mandi gua rasa. Aduh. Kenapa lu bela-belain tidur di bawah yang nggak ada AC, digigit nyamuk, nggak mau tidur di kamar berdua sama Kores? Enggak pernah suka tidur sharing gua sekarang. Kenapa ada trauma? Kores bahaya. Meluk kalau tidur. Mau ngomong apa? Mengunyah. Gimana dia tidur Jul? Pagi masih usreng, dia main Mobile Legend. Ya udah kan, habis subuh udahlah selesai. Kores masih login, ya Allah. Goldian itu ada kan yang masa lalu, Bre. Jogja ya. Tanah SD berdarah. Pantesan waktu demo kemarin dia diperlakukan istimewa sama tahanan lain. Wah itu Yang mau lagi nggak lu, Bre? the best Nyoba nggak? experience. Nyoba nggak? Bayangin gua tahanan Jul, nyoba tapi nggak? dirajakan. Berkat apa? Berkat pantat Berkat berdarah. gua lah. Oh, bukan pantat berdarah. Tadi dia bilang bocornya sobek mana toilet. Sobek kok tadi kena sisir. Enggak, udah kering sih jadi enggak. Kok bisa lama kali? Enggak gua lepas dulu. Jahitan nggak perlu dilepas, goblok. Nggak ada orang jahit itu harus Masih dilepas. Ada kerasa. Tapi itu kerasa. Kita gantung lagi, pakai benang apa dulu Udah dia? itu benang daging. Oh, ini benang murah artinya, benang nilon. Benang Nggak nilon. tahu gimana yang jahit juga dokter polisi yang Ya kan lu bisa request. bocor gitu semuanya. Dia selesai dari situ kan lu bisa ke rumah sakit untuk jahit lebih bagus. Enggak ada duit, miskin gua. Oh, Ini aja miskin. minta traktir. Ini iPhone siapa? iPhone gua dong. Nggak mungkin orang miskin punya iPhone 17 Pro Max kan? Kata Kores 24 kali bayar. 24 kali bayar lumayan juga loh, 1 juta lebih sebulan. Iya, enggak apa-apa. Gengsi gua pakai handphone jelek yang baru. Iya. John kok belum mengganti? Kasih yuk 1,4 lumayan. Jam minimal 7 juta kayak 8 juta. Kenapa ya? Poli. Polis Besok cuma lah, gua 3 beli juta, 4 tas juta. Prada.
Prada berapa aja? Nggak ada orang beli jam Prada goblok. Tas, goblok. Spots. Mungkin beda spots. Gucci aja Gucci. Anjing, jangan yang luxury lah. Coach nggak termasuk luxury ya? Kayaknya itu. Luxury. Lumayan lah. Murah. Lumayan murah. Iya. Coach itu 4 juta. 2 juta. Coach itu sangat murah. Jangan beli Coach sering diskon. Sakit hati. Kita kan kau mending beli yang diskon, Jul. Ya, lo kalau beli pas nggak diskon kan rugi. Iya kan kita beli pas diskon. Gua tadi kemarin ke Locker karena diskon jadi 1,4 ya udah gua beli. Kok diskonnya dikit? Biasanya gope nih. 1,8 ke Gope 1,4 oke lah. 1,8 ke 1,4 diskon berapa? 400. Nah, gua- Mana ada NB Gope? Bentukan kayak gitu nggak mungkin nanti. Si Golden bayar 1,8. Jadi menurut lu berapa? 1,4. Bukan maksudnya nggak mampu oleh sebanyak 1,8 ya. Kalau 1,8 ya. Itu pasti GoPay atau 600 ya. Atau enggak lu potong Mana Bon? ada di tas itu. Satenya ya. Coba mau ditaruh di mana? Cantik banget satenya, buset. Mana aja? Coba Gope Jangan ke dia. Gua beli 5 anjing gua jual lagi. Buset 900. cantik Sabar, banget. Jul. Ini properti Ikhwan ya, yang asli bukan yang ini. Belum datang. Yes. Satenya macam seafood ya, tapi ini kambing loh. Yes. Wajib. Nah, karena udah adzan, Allah dulu baru makan. Ya gitu. Loh, kita makan dulu baru sholat. Bagaimana melulukan pria acuh tapi butuh gitu. Ini posisinya apa ini? Ini calon ta'aruf atau cowok yang belum kenal, belum dekat atau suami ini. Makin jauh rentang hubungannya makin susah. Karena semua tergantung kebutuhan. Wih, thank you Tim Melody, jazakallah khair, mantap sa. Kan gini ahli romansa jadi seneng gua. Sini ya, gua jawabin dulu ya Ukti Winda ya. Bagaimana meluluhkan pria acuh tapi butuh? Meluluhkan pria acuh, tanya, komunikasi. Komunikasi apapun masalah lu di luar seks dan ekonomi, komunikasi intinya gitu. Dia acuh, tanya kenapa acuh. Nanti dikasih tahu dia kenapa acuh gitu. Kenapa pendiam? Nanti dikasih tahu dia kenapa pendiam gitu. Nah, terus setelah tahu apa yang dia alasankan, Ukti Winda kasih tahu apa yang Ukti Winda mau. Tapi kan aku maunya tuh ada sleep talk. Sleep talk itu apa ya? Maksudnya quality time ngobrol berdua gitu kan. Gimana dong gitu. Nah, nanti si cowok yang acuh ini tuh akan memberikan solusi di situ gitu. Nah, kalau si Akang ini kenapa gitu? Kenapa susah untuk suka itu kenapa? Gua kasih tahu. Karena dalam alam bawah sadar Akang belum ada wanita yang bisa memberikan jaminan hidup dengan dia lebih enak daripada hidup sendiri sekarang. Bener ya? Mantap. Itu. Iya, gitu kan. Karena itu jadi memang apa ya hidup sendiri itu toksik Ikhwan, terutama untuk cowok dan zaman sekarang toksik banget gitu. Enak seakan-akan kita tuh jadinya nggak butuh pasangan karena semua ada jawabannya, semua ada
memudahkan apa ya, ya manusia lah gitu. Padahal itu sesat gitu gitu. Ya, itu bisa apa ya? Cewek itu adaptif, Kang. Jadi si cewek ini tuh ya, wanita itu dia tuh adaptif. Maksudnya sangat jago. Memang bawaannya dari sana sih. Memang Allah tuh menciptakan manusia itu sempurna lah. Jadi wanita itu dia bisa menyesuaikan karakter dia dengan karakter imamnya, karakter laki-lakinya gitu. Itu tuh cewek tuh. Mau si cowoknya ngomong mau enggak, cewek bisa nyesuaiin pasti. Cowok yang kaku, cowok susah nyesuaiin, selingkuh jadinya. Iya. Yo X. Jadi nggak ada sampai mau memisahkan kita dalam Islam, tapi selamanya sampai surga. Wah, juara anjir, indah bet. Nah, jadi gini, ini solusi buat Akang ya. Si Akang tuh ada keinginan untuk menikah. Cuma kalau lu nunggu ceweknya ngerti lu gitu, datang-datang ngerti, ngasih proposal gitu, itu nggak akan kejadian sampai mana umur 130 juga. Posisinya gini Kang, kalau Maneh ya, karena Maneh sebagai cowok, ketika Maneh udah ada niatan nikah, Maneh kan mimpin nih. Mimpin pernikahan, artinya Maneh yang menentukan. Artinya Maneh ajak ngobrol ini si cewek, nggak peduli mau dari pagi sampai besok pagi juga nggak peduli. Yang penting Maneh menyampaikan semua konsep kehidupan yang Maneh punya ketika menikah gitu. Ini gua begini, ini yang bisa gua toleransi. Nah, kamu gimana? Baru lu kejadian nikah, Kang. Iya. Itu dia, nah itu takut, itu yang tadi dibilang takut obrolin ke si ceweknya, ajak ngobrol si ceweknya gitu. Gua nih kalau misalnya sebenarnya tuh gue tuh ada rasa sama lu, gue tuh kebayang kalau lu jadi istri gimana enaknya, cuman takut sama siapa namanya mertua yang asalnya temen jadinya jauh kayak gitu-gitu. Itu gimana ya? Ajak ngobrol itu si calonnya. Oh itu kan gampang lah, nanti kita taruh aja di kampung yang ada kolam mancingnya, taruh situ jadi nggak ketemu kan nanti ada nanti akan ada solusinya gitu loh. Ini maksud gua komunikasi tuh ini, apa yang lu takutin, apa yang lu suka, apa yang lu kira-kira akan jadi masalah ke depan, itu semua lu limpahkan, lu keluarin di awal sebelum ijab kabul, sebelum tunangan. Di awal itu lu obrolin semuanya. Jadi masalah pasti ada, berantem pasti ada, tapi seenggaknya ketika nanti sudah rumah tangga, berantemnya itu bukan hal-hal yang kita sudah omongin di awal-awal gitu, Mabre. Iya. Bisa. Iya, makanya kalau pertimbangannya dari pihak ceweknya, yang mana nggak tahu jawaban, yang obrolin ke si ceweknya gitu loh. Karena kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya Maneh nunggu ceweknya yang inisiatif nyamperin Maneh, ngerti isi otak Maneh, itu nggak akan kejadian, bre, nggak akan kejadian sampai 160 tahun ke depan gitu.
Iya, jadi mana yang apa? Karena cowok, bre, cowok itu yang ini loh. Cowok itu yang pemimpin, yang namanya pemimpin dia yang nge-leading gitu. Jadi harus maneh yang ngajak si ceweknya ngobrol, calonnya gitu loh. Misalnya nggak apa-apa Kang, misalnya maneh calon yang menurut maneh potensi jadi istri ada tujuhnya diajak ngobrol gitu. Tujuhnya diajak ngobrol, gantian tapi harinya geblek, jangan barengan gitu. Nah untuk kayak begini, ini untuk akhwat yang dibawa, untuk yang kayak begini, yang cewek juga bisa, yang cewek, terutama misalnya janda udah ada umur gitu kan, yang cewek juga bisa. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha juga begitu, langsung meminang Nabi ngobrol sama pamannya, kayak gitu. Banyak banget stoknya sampai 7. Ini gue kasih tahu lagi ya untuk kalian yang mau melanjutkan ke pernikahan. Banyakin stok, banyakin gitu sehingga kalian bisa komparasi mana yang terbaik. Contoh misalnya stok kalian 20, yang maju ke jenjang lebih serius itu 7. Bukan jangan murah-murah Kang, karena gini ujung-ujungnya kan mana menikah itu kan nggak mau kesiksa kan. Bukan membuat murah harga diri kita, bre, karena ini taruh jatuhnya, bukan prot-prot kiri kanan. Jadi mana untuk semua yang dekat, lihat mana yang benar-benar serius gitu. Karena nanti tunggu ya. Pertama 20 stok, maju jenjang lebih serius 7, maju lagi ke jenjang lebih serius 3, yang benar-benar nanti serius banget itu 1. Thank you loh Bang, sarannya masuk akal banget. Aku terapin, mantap. Nah, gua kasih tahu lagi sekarang, balik lagi. Yang namanya pernikahan ini sampai surga. Mana salah milih orang, kesiksa mana itu sampai surga. Gitu. Selalu akan ada yang dikorbankan di dalam percintaan. Entah itu diri maneh atau orang lain. Harus raja tega lah, karena ini masa depan maneh gitu loh. Kalau maneh enggak ya, kalau mana, ya udah kalau gitu. Kalau misalnya mana nggak bisa gitu, kalau misalnya mana mantep cuma 1 dari awal pendekatan, 1 aja kalau gitu. 1 aja kalau gitu. Kalau misalnya memang bisa gitu kan. Nah ini kan Ukti Melodi, Akhi Fajri pada bisa, mantap. Beautiful gitu. Kalau lu ngorbanin siapa? Pas gua sama Afifah, gua kasih tahu banyak ini ya, baik dari Tritung maupun dari Muslimah yang memang deket sama gua. Afifah tahu yang terhitungnya siapa aja. Nah terus kenapa Afifah yang paling kenapa gue jadinya sama Afifah? Karena Afifah yang menyanggupi semua karakter Kores ketika gue bilang di awal. Maju lah gue sama Afifah langsung. Nah, Afifah aja kaget, kita nikah yuk. Nah, gue langsung gitu, kita nikah ya. Oh ini gimana, kapan ini? Nanti kita ke Bandung. Ke Bandung lah kita nikah. Anjing ewe ngehe. Nah, yang dikorbanin siapa ya? Perasaan mereka lah, gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri, kita yang di atas ini, ikhwan, kita kan dikenal banyak orang, banyak yang suka, kan gitu. Kalau nggak ya, konsep nikahan kamu gimana? Konsep nikahan itu apa? Resepsi ya? Resepsi gua nggak pakai resepsi, belum. Gua masih nikah agama sebenarnya. Belum ngurus ke KUA, karena kan ya namanya orang baru pertama menikah ya, maksudnya pemikiran gua soal romansa itu kenceng, jago gitu. Sebelum menikah juga udah jadi. Tapi kalau teknis pernikahan ya nggak tahu gue itu. Jadi nikah agama itu kayak gimana sih, nikah negara itu kayak gimana sih. Jadi semua jalan-jalan aja dulu. Yang penting apa? Yang penting halal dulu. Kalau misalnya bareng-bareng sama Afifah gitu, yang penting halal dulu. Gue tuh ngamanin itunya awal-awal itu. Dan alhamdulillah sekarang kan jalan berapa nih? 2002. Oh, mau jalan 4 tahun. Mau jalan 4 tahun gitu. Nikah siri macam Inara, kok siri? Iya.
Iya, sebenarnya bedanya nikah agama sama nikah negara itu cuman perkara dokumentasi. Jadi beres ijab kabul, mahar, langsung tanda tangan dokumentasi gitu Kak. Sebenarnya di tempat gua nikah itu bisa itu sebenarnya, cuma gua tuh karena aduh ini nanti ribet lah kalau gini, ternyata enggak gitu Ikhwan. Bisa nikah siri? Bisa dong. Kenapa pakai nggak bisa? Untuk pengen pacaran langsung sama cowoknya Ukti Melody, pengen pacaran langsung pegangan tangan boleh, ini boleh gitu tanpa nunggu tanpa nunggu dokumen negara dulu. Nikah agama aja dulu, nikah agama terus urus dokumentasi, kelar. Kalau satu negara gak, oh iya anjir Ukti Melody ini KTP-nya KTP ini, KTP apa namanya? Nah ini nikah siri yang rugi perempuan. Iya, karena negara tidak bisa menuntut hak harta gono gini kepada laki-lakinya ketika terjadi perceraian. Makanya untuk yang akhwat, kalau kalian misalnya melihat gelagat cowoknya ini nggak bener, ini gue kasih tahu ilmunya. Kalian bikin prenup marriage atau perjanjian pranikah. Kalian nggak mau dipoligami, taruh itu di perjanjian pranikah. Oke, lu mau nikahin gua, ini syaratnya. Pertama, gua mesti punya ini. Kedua, ini. Ketiga, kalau misalnya lu punya istri lagi atau lu berzina di luar, maka begini. Itu. Jadi kalian pakai surat perjanjian pranikah. Iya. Kores pacaran berapa lama sama Afifah? Enggak, gue nggak ada pacaran sama Afifah. Gue kenal Afifah dekat gitu kan. Kita ngobrol, ketemu sekali. Habis ketemu sekali, gas nikah. Nggak pakai pacaran, yang pacaran apa pacaran itu? Nggak mungkin. Siapa ngomong deh? Yo X. Kalau gitu guru, aku juga tidak mau pacaran. Dunia fana semua, pacaran dulu nanti salah pilih nyesel tolol. Ini gua kasih tahu, Bani Israel ya, Bani Israel, Yakub istrinya 4. Adik kakak 2, adik kakak iya, dia syahadat dulu. Syahadatnya sama Ustadz Kei loh. Terus budak 2 gitu. Apa ada pacaran dulu mereka? Nggak ada. Jadi bangsa pilihan Tuhan. Dari tradisi nabi-nabi sampai ke Nabi Muhammad SAW nggak ada itu pacaran. Adanya ta'aruf, perkenalan, memperkenalkan diri. Nah ini di sini lu ngasih tahu sebenar-benarnya tentang diri lu, baik yang cewek maupun yang cowok gitu. Lu kalau pacaran apa lu prot-prot gitu supaya tahu rasanya, prot-prot dulu gitu. Buduk. Nanti ketipu kores, berarti lu bodoh gitu. Iman lu tidak mengajarkan lu tentang pria dan wanita. Nggak ada gue lihat agama kitab-kitab terdahulu atau kitab gua sekarang atau sejarah-sejarahnya ada orang pacaran dulu.
Pacaran itu zina anjir. Buat apa pacaran coba? Yang pacaran itu laki-laki yang tanggung jawabnya perlu dipertanyakan. Betul. Karena semua itu bisa kelihatan dari apa? Dari ucapannya. Bahkan kalau dia bohong juga kelihatan dari ucapannya. Kan gitu. Dari bohong aja kelihatan dari ucapannya. Kecuali lu emang pengen ngecek bentuk payudaranya, baru tai lalatnya di mana aja, baru perlu tuh buat lu pacaran tuh. Dunia fana. Kok zina? Iya zina dong pacaran itu. Lu belum sah menjadi suami istri, tapi lu pegangan tangan. Lu belum sah jadi suami istri, tapi lu berhalwat itu berdua-duaan di tempat sepi ya. Itu kan zina. Afifah misal dulu ini udah mana goblok banget. Afifah misalnya dulu payudaranya satu, kamu mau? Ya nggak mau kalau misalnya dari awal udah kelihatan kan gitu. Kan kelihatan waktu misalnya ketemu ini yang ngembung cuma satu lagi tepos gitu. Kan kelihatan dari perkenalan gitu, tanpa perlu kita pegangan tangan, tanpa perlu kita berhaul kan kelihatan. Makanya Pak, ini dunia fana ini emang ini dia pengen prot dulu supaya nanti waktu nikah prot-protnya nggak rugi. Enggak lu ini bre, lu oke nggak bisa kelihatan aja ya. Orang gila. Malaysia jadi bin Abdullah kan Kang tidak bisa berbin kan bapaknya. Oh gitu ya. Ya udah nikahnya di Indonesia aja kalau gitu. Maluaninya juga datang ke Indonesia lah. Di hotel. Jadi nanti tunangannya di hotel, ke hotel jadinya. Langsung ijab kabul ya? Iya, sok aja. Meminang itu kan tunangan, meminang itu. Terus kenapa nggak nikah negara Kores? Karena gue nggak tahu gitu. Gue kira ribet banget nikah negara itu. Ternyata gampang. Nah, terus udah keburu enak begini nggak ngurus-ngurus gitu jadinya. Orang komen mau prot-prot dulu, enak saja. Memang kalian pikir wanita itu barang buat uji coba? Ya itulah tadi tuh si dunia fana itu. Nggak boleh kayak gitu loh. Makanya Islam tuh melarang aja latakrobu zina, jangan mendekati zina. Pacaran itu apalagi kalau bukan mendekati zina, apalagi itu lo naik. Enggak lah, enggak. Secara fikihnya tuh enggak kena. Enggak bisa lah. Itu fasak itu jatuhnya nanti. Fasak itu rusak pernikahannya, harus diulang. Dan kalau misalnya tetap dipaksain jima atau bersetubuh, ya jatuhnya zina ntar, kasihan. Biasanya kalau nggak pacaran di ujungnya cerai Kores karena kaget sama karakter. Ya bodoh berarti. Dia nggak datang dari awal gitu. Di sini dunia fana. Lu udah nikah belum dunia fana? Coba jawab sebelum gua jelasin panjang lebar. Udah nikah belum? Oh udah. Pacaran dulu ya berarti lu udah prot dulu itu pasangan lu sebelum nikah ngehe. Nah kalau misalnya dalam Islam bre, ta'aruf itu dalam maknanya dan konsepnya itu kompleks gitu.
ketika lu perkenalan cewek dan cowok, lu jelasin karakter lu. Iya, gitu kan, sampai nanti ke wali hakim kalau misalnya semua wali berhalangan bisa gitu. Tapi ini walinya harus ditanya dulu. Nggak bisa lu tiba-tiba langsung wali hakim padahal bapak lu hidup, paman lu hidup, kakak lu hidup gitu. Nah, itu bagus, lebih bagus itu. Bukan dijelasin bisa ngada-ngada, tapi kalau pacaran kelihatan sifatnya, bre. Lu gini ya, pacaran sama nikah itu beda. Lu pacaran, lu prot-prot pulang ke rumah, nggak kelihatan karakter di rumahnya gimana. Bener. Makanya beda, pacaran sama ini tuh beda gitu. Karena pacaran itu bukan simulasi nikah. Pacaran itu lu simulasi zina itu, bre. Simulasi bersetubuh itu pacaran. Yang namanya nikah itu lu hidup berdua 24 jam bareng pasangan lu. Pacaran, lu cuma 2 jam 3 jam doang. Jadi nggak kelihatan semua karakter aslinya. Karakter asli itu kelihatan ketika lu ta'aruf, lu ngomong tuh buka-bukaan di situ. Kasih tahu bagusnya lu apa, jeleknya lu apa, takutnya lu apa, senengnya lu apa. Dua-duanya saling ngomong, jujur-jujuran di situ. Kalau misalnya ada yang nggak jujur, artinya kan ngejebak. Artinya kan ngejebak gitu. Dan kalau misalnya lu pacaran dulu baru ketahuan, artinya ada yang ditutupin dari si orang ini. Kenapa lu lanjutin? Atau enggak, gue sampai pacaran dong sama dia nggak akan sampai nikah. Artinya lu apa? Berzinah dong. Banyak jeleknya. Living together, kumpul kebo, goblok, itu namanya jauh itu, level 2-nya pacaran. Tolo. Disuruh kumpul kebo orang mau nikah. Anjir. Emang ini tolol banget dunia mana ini, nggak bisa bre, maksudnya nggak boleh lah, itu zina jatuhnya, lu dicambuk itu, tapi dicambuk itu lo. Kores kalau anak mau masuk sekolah nggak susah kan nanti di dokumentasinya, enggak lah, aman-aman aja, bisa nyusul. Kores emang udah punya anak, gue sendiri, gue orangnya egois bre, jadi gue belum percaya sama diri gue buat ngurus anak, gitu. Iya, karena si Akang ya suka anak gitu. Kalau gue suka diri sendiri. Loh, kalau istri kamu hamil gimana, suruh? Ya enggak lah, enggak sampai segitunya juga, gila. Ya kalau misalnya hamil ya berarti memang Allah itu pengen, berkehendaknya gue punya anak. Ya jalanin lah, gitu. Sama kayak nikah ikhwan gitu kan. Gue dulu itu konsep bebal kan gue. Semua yang nyuruh nikah gue ajak debat. Waktu itu pernah tuh satu Zoom debat sama gue soal nikah gitu. Jangan pakai agama, apa untungnya nikah? Bubuk semuanya.
Satu bubuk semuanya. Tapi apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Didatangkanlah Afifah kepada gua, wanita yang benar-benar ngejar gua dan mau mengimbangi gua dalam bubukin tritum gitu kan. Dan Allah datangnya itu. Jadilah nikah. Gitu. Nah, sama konsepnya kayak misalnya nanti anak gitu kan. Enggak maunya gua anak, kalau Allah kasih ya nggak bisa nolak kita. Ya memang Allah berarti karena kan Allah Subhanahu wa taala itu pemilik kita manusia. Dia yang paling tahu kita mampu atau enggak. Dia yang paling tahu kita butuh atau enggak. Jadi kalau misalnya Allah sudah berikan anak, ya udah, artinya Allah percaya gue udah bisa ngurus anak gitu. Perempuan gak boleh lo ngejar kodratnya dikejar gitu. Oh tergantung bre, kalau lu pengen sama Kores lu kejar gua. Kalau lu pengen sama gua lu kejar gua gitu. Karena gua dulu itu memang tidak menyempatkan untuk ke wanita, nggak ngejar gua ke cewek gitu. Jadi kalau ya lu nggak ngejar itu gua udah kasih konsepnya. Iya gitu. Oh, ini beda, tapi kayak gua kelakuannya enak hidup sendiri. Nggak ada harga dirinya kalau gitu, maksudnya cewek ngejar cowok ya? Enggak juga, karena misalnya kita adu harga diri, ternyata finansial yang cewek yang ngejar cowok ini lebih gede dari lu mau ngomong apa? Gitu. Sekarang kalau misalnya kalau dikejar oleh cowok gitu kan, dibandingin sama Afifah. Nah, Afifah sama istri lu kita aduin skillnya sama prestasi dia di masyarakat. Nanti malu sendiri gitu. Jadi harga diri itu kontribusi lu kepada masyarakat, prestasi diri lu. Bukan perkara ngejar nggak ngejar gitu. Bahkan cewek ngejar sama cewek yang dikejar sama cewek yang ngejar beda dong finansialnya. Lu ngejar butuh modal ya nggak? Lu dikejar ya diam aja. Jadi jangan ke situ dibawanya gitu loh. Jangan ke situ. Oh berarti kamu ini mau kondo ya, modal kontrol doang? Enggak dong, nggak boleh dalam Islam. Gue bisa-bisa aja kayak gitu bre, karena gue kan apa ya, aura maskulin gue itu kenceng banget. Jadi zaman dulu itu, ini gue kasih tahu ya, cewek-cewek gue yang terhitung, mereka itu ngasih barang, ngasih pulsa, ngasih internet ke gue itu. Iyalah. Dan di Islam itu nggak boleh nggak nafkahin, itu nggak boleh bre. Udah diatur sama Tuhan, nggak boleh, harus nafkahin. Begitu. Apalagi ya? Enak juga nggak nafkahi istrimu, ya itu yang tadi gue bilang, nggak boleh di Islam itu. Sepengen-pengennya lu hidup nyantai sebagai suami, nggak ngasih duit sama sekali, nggak bisa. Emang nafkah kamu berapa sih? Ya biarin aja nggak apa-apa. Kisaran bre dari 6 sampai 10 sampai 12-an. Kisaran. Tergantung gue rezekinya berapa bulan ini. Tapi per bulan gue ngasihnya. Gue 10 jutaan ke istri nggak percaya gue. Nggak percaya. Gue nggak percaya dulu. Gue nggak percaya. Akun lu aja bodong aja nggak percaya gue.
Kakak. Dia ngakak dia nggak bisa dia bohong. 10 jutaan. Gue juga nggak percaya, lu aja nggak percaya diri lu sendiri, apalagi kami kan gitu. Tapi maksud gue gini juga ya, misalnya ada cowok mau kondo sakti banget, dia di atas gue berarti bre. Karena mau kondo itu kan bukan paksaan sebenarnya, mau kondo itu. Maksudnya tuh nggak dipaksa, maksudnya cowoknya ini nggak maksa ceweknya kerja, nggak maksa ini, tapi ceweknya memang suka rela ngasih. Coba bayangin betapa perkasanya dia diranjang sampai ceweknya rela gitu loh, kayak gitu. Bayangin itu. Gue pernah lagi nongkrong Ikhwan ya sama anak-anak gitu, ngebahas soal mau kondo. Terus gue itu kan kafenya lagi ramai tuh malam minggu. Terus gue bilang gini, emang mau kondo jelek ya? Hening itu satu kafe. Macam siap-siap debat sama gue. Tapi lu juga pengen poligami gak, Kores? Kalau gue nikahnya di umur-umur gue 20-25an, poligami gue pasti. Karena gue perkasa-perkasanya itu. Sekarang kalau lu tanya nggak kuat gua. Bukan soal finansial, bre. Soal tenaga. Lu bayangin ya. Lu bayangin misalnya gua nafkahin Afifah, Jima seminggu berapa ambil lah. Seminggu itu 5 kali, enggak jangan dong anjing. Seminggu 3 kali, 1 hari 2 kali, berarti 6 kali. Artinya gue istri kedua sama juga 6 kali. Tewas gua. Nggak bisa. Enggak, gue bukan beda alasannya, Kang. Kalau gue tenaga. Nah gitu. Nah, itu satu ya. Terus yang kedua nih. Dulu zaman dulu lah, nggak usah 1980-an ke atas lah. Nggak usah Jakarta ya. Lu nyari rumah, lu bikin. Nggak perlu beli. Gitu. Ceweknya juga belum tahu duit zaman dulu. Sekarang ini cewek satu punya villa, satu lagi juga punya villa, mati gue, nggak bisa. Longgar lutut katanya. Aduh. Jadi gitu Fana. Dan nanti kalau udah kayak gitu gempor gitu kan, udah mah capek-capeknya gue, ini 2 istri ngamuk karena ketidakadilan gue dalam ngasih nafkah batin. Mati gue, nggak bisa. Res, kalau nikah tanpa syarat sah menurut Tuhan itu jatuhnya zina nggak? Dihukumi zina, nggak dibilang berzina tapi dihukumi zina. Pernikahannya fasak itu rusak. Kalau bosan bisa pindah istri kedua. Lu mau bosan mau nggak, kewajiban lu tuh harus. Silvana ini anjing emang aja belum nikah living together kucing kumpul kebo aja lu bilang. Sekarang poligami, kalau bosan istri pertama kedua gitu kan. Bre, kewajiban itu bre, nggak peduli lu mau bosen kayak mau seneng, kewajiban gitu loh. Ah bosan gua ke istri kedua, tetap anjir kuota lu di istri pertama harus lu penuhi. Iya, yang properti perempuannya nggak bisa gitu bre. Gimana pandangan guru tentang poligami? Respect. Kepada cowok-cowok yang poligami, respect. Orang-orang yang poligami, finansialnya itu di atas 50-100-an. Rumah banyak.
Iya. Jadi kalau cewek, biasanya cewek ya yang udah kedoktrin sama pernikahan Eropa yang datang dari pagan Roma dan Yunani gitu. Poligami itu jelek, enggak. Poligami itu cowoknya cuma doyan kawin doang. Kami melihat jauh dari situ. Kami melihat orang cowok-cowok yang poligami enggak cuma Islam ya. Yang kayak misal contoh Raja Thailand aja, istrinya yang ada berapa tuh, 70 atau 400, lupa gua. Mereka adalah cowok-cowok yang mampu bertanggung jawab melebihi kami cowok-cowok jelata gitu. Melebihi kami cowok-cowok jelata gitu. Dia mampu ngasih rumah setara untuk 4 istrinya, bisa ngasih nafkah setara untuk 4 istrinya, bisa nyekolahin anak-anak istrinya setara semua, ngasih kendaraan setara semua, bisa prot-prot setara semua, dan ngasih waktu setara semua. Mantap. Dan bisa mendamaikan, ya kan, rumah tangga satu cewek aja rumah tangga ada berantemnya. Sekarang poligami 4 rumah tangga ada 4 berantem, bisa dia damaikan semua. Anjir, kurang sakti apa ini cowok, bre? Kurang sakti apa ini cowok? Perasaan dong, ini maksudnya, ditanya perasaannya. Nah terus apa ini? Dan untuk wanita yang dipoligami gimana pandangannya guru? Sakit hati pasti ada, tapi lama-lama juga biasa itu gitu. Yang kalau sakit hati sampai mati artinya kalian mencintai suami, mencintai makhluk, dipertanyakan nih cinta kalian nih, gitu loh. Apakah kalian berlebih-lebihan dalam mencintai seorang makhluk, gitu kan? Melebihi cinta kalian kepada Nabi, kepada Allah, gitu. Itu dipertanyakan tuh, gitu. Biasa-biasa aja. Ada. Cuma sekedar doang, bre. Enggak sampai mati. Ini ketika Nabi menikahi Safiyah binti Huyai gitu kan. Lalu kemudian Aisyah pengen lihat walimahnya gitu. Nabi melihat Aisyah itu ngelihat walimah, disamperin sama Nabi Aisyah radhiyallahu anha gitu kan. Ya, terus di situ terjadi dialog gitu kan. Dan Aisyah bilang, kembalikanlah wanita Yahudi kepada orang Yahudi gitu, dia bilang. Marah jadi Aisyah. Itu satu. Terus yang kedua Aisyah lagi ya. Aisyah radhiyallahu anha ini, ketika Aisyah radhiyallahu anha ini gedek gitu, kesal melihat wanita-wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk menjadi istrinya gitu. Nah di situ Aisyah tuh ngomongnya kayak gini, tidakkah saya melihat Tuhanmu cepat sekali mengabulkan keinginanmu gitu, bilang gitu kepada Nabi ya diam aja gitu. Itu Aisyah tuh cemburu di situ. Nah itu posisinya Aisyah bilang kayak gitu, dia nyalahin Nabi. Padahal yang menghibahkan diri cewek, bukan Nabi yang nyari. Yang menghibahkan diri cewek, tapi Aisyah nyalahinnya Nabi yang apa? Itu keinginan Nabi, cewek-cewek ini menyerahkan diri. Ya, kayak gitu lah cemburu. Ada cemburunya, cuman ya sebentar lah, nggak lama gitu. Kecuali kalian memandang percintaan ini ya. Nah ini nih gue kasih tahu. Kalian memandang percintaan kepada manusia itu wah romantis, Romeo and Juliet gitu kan, tidak mau berbagi penis apalah itu kan. Kayak gitu, ngapain ini? Cinta biasa-biasa aja udah. Ada pertanyaan lain nggak? Jadi gitu pandangan aku soal wanita. Jangan, kalau kalian keselnya lama banget itu dipertanyakan, apakah cinta kalian ini berlebihan kepada makhluk gitu.
Itu kesimpulannya. Kores, gimana pendapat kamu kalau dapat istri bukan perawan gitu? Gue nggak nikahin. Cewek itu dinikahin bukan perkara meki, bre. Perkara gue belum. Bukan perkara meki pernikahan itu, bre. Pernikahan itu perkara tanggung jawab untuk si pria, dan cewek perkara kepercayaan. Jadi bukan perkara meki doang. Sehingga mau perawan mau janda nggak ada masalah. Gitu kan. Bini gua itu janda dari seorang laki-laki Katolik. Bini gua. Karena bini gua kan mantan Katolik. Nggak ada masalah. Kenapa? Ya mungkin karena ukuran juga, ukuran menentukan prestasi. Kita hapus semua bekasnya, kita hapus. Yuks. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.